Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, mengawali kajian kita di malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah karena dengan ridhonya kita bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahim untuk memperdalam nilai-nilai ajaran Islam. Tapi pada malam ini nanti mungkin tidak begitu banyak yang kita bahas, dan singkat-singkat sekalipun punya makna buat kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah manusia yang telah dipilih oleh Allah dengan karakter yang agung, akhlak yang mulia. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan dengan ungkapan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau Muhammad adalah orang yang berakhlak yang sangat agung, sangat mulia. Maka kita senantiasa menyampaikan sholawat dan salam atas. Baik, ini saya akan menyampaikan satu hal terkait dengan kematian dulu. Orang suka banyak itu karena alasan apa yang dari dasar tujuan karena COVID-19 atau apalah, pokoknya tentang kematian ya. Tapi ada satu hal yang sangat-sangat menggelitik bagi kita, karena ada jamaah yang katanya gini, Ustaz, itu kalau ada orang meninggal kok dadak di gawani pohon pisang anak-anak itu, kemudian juga dibawakan beras diwarnai kuning itu dan kunir itu, kemudian dikasih uang receh itu, kemudian nanti disebar di jalan. Ya, itu tradisi yang sebenarnya itu merupakan pelajaran untuk ditelaah lebih jauh. Ya. Jadi kalau hanya sekedar gitu aja tidak kita pahami lebih jauh, ya itu apa itu? Seperti kemarin saya sampaikan, ada sikap masyarakat kita ketika ada wabah ini supaya ditanggulangi dengan masak sayur lodeh itu. Ya. Dan kemarin sudah saya jelaskan itu, saya beri penjelasan tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud itu. Tidak sekedar masak sayur lodeh nanti jadi obat, enggak. Tapi masing-masing bahan itu kemudian dipahami punya makna apa, ya orang membuat pemahaman yang masing-masing. Tapi kalau kita rujuk terhadap kesehatan, ternyata istilahnya kandungannya bagus untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat supaya imunnya itu bagus. Ya, tidak setiap hari makan yang serba instan-instan saja. Setiap hari yang dimakan hanya super mie atau apa, pokoknya ya mie instan itu tidak. Tapi supaya makan yang punya kandungan gizi berimbang. Ada sayur, ada buah, macam-macam. Maka nanti akhirnya imunitas tubuhnya insya Allah baik. Nah, ini lain lagi. Jadi kalau ada orang meninggal sampai dibawakan pohon pisang, kemudian dibawakan. Itu kalau kita perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan, idza mata insan iqata amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw yunfa'u fi awaladin shalihin di'umlah. Jadi apabila manusia itu meninggal, ada manusia meninggal, maka akan putus semua amalannya.
Yang dulu bisa dikerjakan itu sudah nggak bisa. Yang baru bisa sholat sudah tidak bisa lagi sholat. Yang tadinya bisa rajin baca Quran sudah tidak bisa baca Quran lagi. Yang tadinya bisa mempelajari tentang pelajaran agama sekarang. Yang tadinya bisa bersilaturahim ke saudara-saudaranya sudah nggak bisa. Illa minalatin, kecuali 3 hal masih bisa menjadi sarana untuk bisa komunikasi. Apa itu? Sedekah jariah. Nah, sedekah jariah. Dia hanya mengalir. Yang kedua, awal ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Awaladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mau mendoakan kepada orang tua. Nah, saya akan sebutkan yang satu tadi, sedekah jariah. Jadi kalau orang meninggal itu kan akan diikuti 3 perkara. Satu, hartanya, kemudian 2, keluarganya, 3, amalnya. Sampai makbarah, ya, sampai makbarah itu diikuti itu. Harta, keluarga, amal. Harta, misalnya punya mobil yang bagus, ikut ngantar. Ya. Tapi nggak mungkin nanti mobil akan ikut di tanah bisnis. Enggak. Kemudian keluarga, meskipun istrinya cantik jelita, kalau yang meninggal suami, atau yang meninggal istrinya karena istrinya cantik jelita, suaminya ingin menamai sama dia, enggak mungkin, pasti, tapi aman. Maka kenapa kok digawani itu bisa? Sebenarnya itu kan dalam rangka mengingatkan bahwa kamu ketika hidup di dunia ini, kalau kita perhatikan firman Allah di dalam surah Al-Isra itu kan Allah mengingatkan kepada kita, wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah. Artinya bahwa kita ini ketika menghadap Allah itu sudah bantu membawa amal yang kita di dunia dikerjakan. Apa yang dikerjakan tercatat semua. Maka kalau kita perhatikan orang meninggal, kenapa kok meninggal? Itu kalian tahu apa namanya? Itu anak-anak itu dalam nggak di sini? Nek anak-anak pering apa? Bum, kan? Nah, anak-anak itu tutup. Apa? Tutup. Bukan tutup. Pokal namanya. Nah, jadi akan kita bawa apa? Ya aman kita, yang jawab pokal gawe itu bisa piye gitu. Jadi ibadahmu yang Allah piye? Apa ibadahnya Allah ya kalau boleh ibadahnya dia? Sementara kita mengatakan iya kan abudu iya kan nasta'in. Nah, ternyata pokal gawe kita, apa yang jadi amal kita di dunia itu yang akan kita bawa. Maka ketika kita melayat ngantar ke kuburan, ya, orang tua kita dulu itu digawani sisan, digawani wedang itu, wedang anak itu. Gue ngiliki, ingatkan dulu, yang akan mengikuti kepada jenazah itu, si fulan yang sekarang meninggal itu hanya amalnya saja, hanya amalnya. Harta enggak, nanti kembali. Kemudian keluarga nanti kembali, maka hanya amal. Oleh karenanya kita disuruh beramal yang baik. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Ya, surah An-Nahl, ya, ayatnya ayat yang ke-97 itu. Dan terus itu kok pakai beras dicampur unir itu dengan uang kerincing itu juga mengingatkan bagi kita sebenarnya, mengingatkan supaya kita ini banyak-banyak menyisihkan harta kita untuk bekal masa depan. Sebab kalau kita ini dengan harta kita punya hanya kita untuk memenuhi kebutuhan makan,
tadi pagi kita mendengarkan ceramah Pak Martono itu kan, beliau kan menyampaikan bahwa harta yang kita punya itu yang kita makan nanti jadinya buah seperti itu. Dan yang kita pakai untuk ini nanti jadinya apa? Haus ya, haus. Nah yang jadi yang kita bawa itu, maka kita sisihkan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, surahnya surah Ad-Dariyat ya, surah Ad-Dariyat ayat yang ke 15 sampai 19 nanti bisa dicek. Allah menyatakan innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Nah ini wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Nah cuma kesalahannya itu di dalam memahami tentang wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum kok dadak beras karo duit ini disebar jalan. Ya. Itu yang mengingatkan, mumpung kita ini masih diberi kesempatan punya harta yang punya kelebihan, Allah tuh memerintahkannya tidak semua kok. Min amwali, dari sebagian harta. Wa fi amwali, harta yang diberikan oleh Allah itu sebagian lisai wal mahrum, untuk orang yang meminta-minta dan juga orang yang tidak mau meminta-minta tapi sebenarnya memerlukan sekali. Lagi-lagi amal ya. Jadi kalau ada yang meninggal dari orang itu, nggak usah kita kupas jauh-jauh, itu sebenarnya untuk mengingatkan sanepo orang Jawa, sanepo buat kita. Loh sekarang si fulan sudah meninggal, ternyata meninggal itu masya Allah jalannya macam-macam ya. Ada yang tadi malamnya masih bisa bertemu dengan teman yang ada tolanya, tahu-tahu pagi masuk rumah sakit dan langsung sikat telah dipanggil oleh Allah. Ada yang selesai subuhan kemudian mau berangkat nengok pekarangan di desa sana, naik mobil begitu, mau turun dari mobil melorot ya, tahu-tahu meninggal. Saja mudah. Jadi proses kematian itu mudah. Oleh karenanya sebagai penutup, kita lihat firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayatnya 254. Ini kita biasanya kalau baca itu ayat kursinya ya, ayat kursinya Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Tapi coba perhatikan ayat yang sebelumnya Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna hum dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki, sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada jual beli lagi. Jual beli lagi berarti kita berbicara tentang keuntungan. Tidak ada lagi persahabatan yang akrab. Jadi kalau kita ini di dunia masih bisa saling menolong ya, masih bisa saling menolong. Si fulan ternyata hari ini tidak punya bahan makan ya, kebutuhan pokok sehari-hari masih ada kekurangan, masih bisa yang lain masih bisa. Tetapi nanti di hadapan Allah sudah nggak bisa teman yang bisa membantu ya. Kemudian dan tidak ada lagi syafaat ya, syafaat. Jadi kalau kita bicara syafaat itu boleh jadi gini, kalau orang main apa itu remi ya, trufnya itu sudah nggak ada. Nah oleh karenanya mumpung kita masih hidup, diingatkan tadi ketika kita melayat, diingatkan dengan adanya pohon pisang, pokal gawini oponise ya. Kemudian juga beras tambah
uang kerincing itu disebar itu, ya, itu sebenarnya supaya mengingatkan kepada kita, supaya kita bisa mengambil pelajaran ketika kita ini masih hidup, sisihkan harta kita untuk as-sa'il wal mahrum, atau hal yang kita dapatkan dari Allah sebagai amanah, kita laksanakan sebagaimana perintah Allah. Ya, ini yang bisa kita pahami sekilas, ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang di dalam melaksanakan kehidupan ini mendapatkan bimbingan dari Allah SWT, dan setiap mengambil atau melihat suatu peristiwa kita akan melihat apa sih sebenarnya balik itu sebenarnya. Jadi tidak sekedar udah, oh ya itu sebenarnya untuk mengingatkan. Tapi kalau kita sudah tahu ya nggak usah. Jadi memang orang meninggal tidak harus bawanya. Kalau itu sebagai persyaratan untuk orang meninggal harus pakai pohon pisang, pakai berarti sebat, berarti seluruh orang meninggal seperti itu, tidak. Artinya dalam Islam tidak ada ajaran itu, gitu. Tapi mendapatkan hikmah pelajaran yang kita dapat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.